Hari ini atau tepatnya tadi siang ceritanya, saya nemu mantan kafir. Halo, Ya, bener ya? Bener? iya, bener mantan kafir. Bener kan mantan kafir? Iya, jelas dong. Nggak tersinggung kan? Oh, enggak. Malah alhamdulillah ya. Iya. Masya Allah ya. Ini disebut Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau tepatnya tadi siang ceritanya, saya nemu mantan kafir. Halo, Ya, bener ya? Bener? Iya, bener mantan kafir. Bener kan mantan kafir? Iya, jelas dong. Nggak tersinggung kan? Oh, enggak. Malah alhamdulillah ya. Iya. Masya Allah ya. Ini di sebelah saya ada siapa? Teh Yusa apa? Ocha, namanya Anastasia Yosa Samanta. Panggilannya? Ocha. Kok jauh amat dari Anastasia jadi Kan Ocha? Anastasia Yosa jadi Ocha. Kan? Oh, oke. Jadi panggilannya Teh Ocha apa? Ce Osa apa? Cece boleh. Oh, bukan Cece. Kurang sipit kalau Cece. Nggak sebanding ya bedanya kayak. Alhamdulillah ketemu dengan Ocha. Ngobrol-ngobrol ternyata Ocha ini juga dulu pernah bersahadat di tahun berapa? 2017 berarti. 17. Berarti ini tahun ke-7 nih ya. Ya, insya Allah. Dari agama sebelumnya Katolik. Anastasia sih ini Iya, banget ya, Katolik kelihatan banget ya. banget ya, iya. Katolik banget Pengen gitu. ganti nama gitu sebenarnya gimana ya? Oh, belum ganti di KTP nggak ganti nama? Enggak, karena kan emang kalau dokumen itu emang nggak bisa kok. Jadi Bisa. Oh, bisa ya? Bisa, cuman ya mungkin memang agak prosesnya ribet. ya, prosesnya Tapi kalau namanya tidak mengandung kesyirikan nggak perlu ganti, nggak apa-apa. Oh, Gitu. nggak apa-apa ya berarti Nggak apa-apa. ya. Kalau nggak mengandung kesyirikan Tapi ya. aku pengen ganti kok, gimana ya? Kalau pengen ganti ada prosedur ya lah, lewat kelurahan lah, nanti ke Dukcapil segala macam. Ya udah, Mungkin main sampai aja sudah. Ya. Ini kan sudah. Tapi keterangan agama di KTP udah diganti. Oh iya, insya Allah Udah dong, Oh, udah, alhamdulillah. Soalnya banyak orang yang udah masuk Islam tapi nggak ganti keterangan agama di Dengan KTP. alasannya apa ya? Dia? Macam-macam, takut keluarga, takut dipecat di pekerjaan. Ada yang pengaruh soalnya ke pekerjaan. Nah, ini mau ngobrol ya sama Ocha ya. Tahun 2017 masuk Islam dari keluarga Katolik. Ya, Berapa saudara? 3 saudara. Orang tua memang dua-duanya Katolik. dua-duanya Katolik. Oke. Asli Bandung. Masih Jogja, lahir di Bandung. Oh, orang tua asli Jogja. Aku lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Orang tua pindah ke Bandung. Aku lahirnya di Bandung. Oke. Jadi Sunda dong ngomongin dong. Bisa kok bisa Sunda bener. Enggak bisa. Oke, lahir di Bandung. Terus dari kecil berarti memang ikut orang tua ke gereja. Iya, dari kecil ikut orang tua gereja ya harus ikut kan gitu. Karena kalau kecil kan aku nggak punya pilihan ya. Iya. Jadi berarti dikafirkan kan sama orang tua kan? Iya, iya benar sekali. Bener kan? Iya, karena lahir harusnya sudah Islam tapi dikafirkan Ya. gitu. Setiap bayi yang lahir fitrahnya Muslim. Betul. Menjadi Katolik, Iya, menjadi Islam, Yahudi ya. atau Majusi Iya, sama orang iya, tua. iya. Berarti saya dikafirin orang tua ya? Nah, Kak, itu. ya? Gimana dong? Terus akhirnya masuk Islam 2017. Ya. Umur berapa tuh? 2017 berarti umur 22. Enggak kok. Oh, enggak. 26 tahun ya. Oh, 26. Kalau cuma beda 4 tahun aja. Oh iya. Berarti kita masih muda ya. Diskon dikit. Iya, Bu. Nah, waktu itu gimana? Kok bisa? Itu tiba-tiba apa gimana? Itu sebenarnya dari SMA ya. Dari SMA lah udah lama lah kok. Bukan karena lingkungan, bukan karena apa. Memang kalau misalkan aku ceritain dari awal, aku bertiga nih, alhamdulillah semuanya kakak-kakakku ini semuanya mualaf. 2 kakaknya? 2 kakakku mualaf duluan mereka. Oh, malah duluan. Tapi bukan karena mereka juga ya. Aku Oke. maksudnya mau mualaf ini bukan karena mereka juga. Selang berapa tahun? Oh, jauh banget kok. Mungkin ada selang 15 tahun atau 12 tahun ya. Karena aku sama kakakku jauh, umurnya jauh. Oh gitu? Iya, jauh banget. 2 kakaknya? 2 kakakku tuh, aku beda yang satu, berarti beda 12 tahun, beda 13 tahun, sama beda 13 Kalau tahun. kakaknya yang pertama sama kedua bedanya berapa tahun? Cuman 2 tahun. 2 Terus tahun dari yang kedua sama Ocha aku bedanya? jauh banget, bisa 12 tahunan ya. 12 tahun? Iya. Oh, berarti orang tuanya dulu khilaf kali ya? Iya, nah itu. Diharapkan nggak ya gitu? Dari 12 tahun? Iya. Baru lahir Ocha? Lahirlah aku gitu. Oke, khilaf itu Iya, bener itu. Iya, kayak kebablasan gitu. Jauh banget bedanya.
Ya, jauh Bedanya banget. 15 tahun, kakaknya udah mualaf. Ya, jadi pokoknya bukan karena kakak aku. Mereka mungkin ya, karena kan aku jaraknya juga terlalu jauh. Jadi nggak tahu juga ya mereka mualaf dikarenakan apa. Karena memang setelah itu menikah gitu. Oke. Yang pertama perempuan ikut sama suaminya, yang kedua ikut sama istrinya. Karena kan kakakku Oh, ini oke. satu cewek satu cowok kan. Gitu. Jadi sama sekali pure bukan karena kakak aku, memang pengen karena ada titik kenyamanan gitu. Padahal aku juga nggak belajar apa-apa loh kok tentang Islam tuh. Kalau inget-inget ya sama aku apa ya gitu, nggak ada yang pernah oh ini ya gitu. Cuman aku pernah mimpi. Waduh, mimpi. SMA mimpi itu jalan di pematang sawah gitu, jalan di pematang sawah, ketemu sama bapak-bapak, terus cuman bilang ngobrolnya juga ngobrol yang Mimpi ketemu siapa? aku ketemu sama seorang bapak-bapak gitu. Oke. Aku bangun terus aku nanya gitu, aku tuh mengucapkan kalimat syahadat gitu, tapi itu karena aku mimpi itu. Aku nanya sama teman aku yang muslim, ini apa gitu. Aku bilang gitu kan, aku nanya ini apa sih gitu. Oh ini tuh kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu kalau lu mau masuk Islam lo harus mengucapkan ini gitu. Oh gitu. Lah lu kok tahu dari mana? Ya gue nggak tahu, cuman gue pengen ngeluarin kata-kata ini. Cuman itu kan zaman SMA ya kok. Jadi masih mencari kejati dirian. Apakah iya gitu? Ini kan mimpi membawa gue menjadi seorang mualaf atau tidak? Ya udah akhirnya berjalan, gak diwaro tuh, masih ke gereja, masih ada masalah, masih novena kalau di Katolik ya, novena masih novena masih berjalan. Setelah mimpi itu masih di gereja, masih menjadi anak Allah lah gitu. Masih terus dijalanin gitu. Tunggu sebentar. Waktu kakaknya dua itu masuk Islam, orang tua gimana reaksinya? Kebetulan papa aku udah almarhum. Oke. Kalau mamaku masih ada. Nah, Terus? Sebenarnya yang selalu aku ingat itu almarhum papa karena mungkin beliau seniman ya. Jadi beliau cuman bilang sama aku, sama kakak-kakak aku dan termasuk sama aku ya. Buat beliau agama apapun mengajarkan tidak ada mengajarkan yang jahat. Tapi tolong dijalani apa yang memang sudah menjadi agama lu. Itu pesan terbaik buat aku dari almarhum ya. Karena almarhum alhamdulillah tidak pernah menentang sedikit pun. Cuma beliau meyakinkan bahwa yakin sudah bisa menjalaninya, sudah bisa mengikutinya, sudah bisa yakin kamu tidak akan pernah berpaling lagi gitu. Karena jangan sampai hanya karena sesuatu, entah itu cinta, entah itu apa, itu kan dari kiri kanan bukan dari hati, lu bisa berpaling lagi. Karena mungkin banyak juga ya kok ya contohnya ya, mungkin ada orang yang sudah mualaf, tapi aku cerita kayak gini bukan karena jangan sampai yang memang tadinya mualaf mau gitu ya untuk jadi mualaf jadi nggak jadi karena takut gitu. Oh ternyata cobaannya seperti ini, karena kan setiap orang cobaannya beda-beda ya. Tidak bisa disamakan cobaan aku sama orang yang nanti mualaf. Tapi memang ada beberapa mungkin ya bisa dibilang orang terdekat juga melihat ada mualaf, sedikit aja ada masalah berpikirannya mau murtad. Balik lagi. Ya. Dan kebetulan kan tadi siang aku dengar kajian kode ini ya, Dondi ya. Jadi ya oke, kita 100% Islam gitu. Tapi memang kita nggak akan pernah ada yang tahu hati itu. Ya udah. Itu mah memang harus benar-benar dari hati banget. Percaya nggak sih Allah tuh selalu nolong? Percaya nggak sih Allah tuh ngasih ujian? Lu nggak akan sia-sia hasilnya. Tinggal lu sabar atau lu enggak. Iya. Gitu. Karena semua yang lu terima, lu dapat, itu tuh semua udah ditulisin, udah digarisin sama Allah. Nggak usah marah ya. Lu tinggal berserah diri, tinggal ikhlas, ridho, ikhlas, udah. Dan yang paling penting nggak boleh suzon sama Allah. Iya, nggak boleh suzon sama Allah itu. Sama orang aja suzon nggak boleh, apalagi sama Allah. Allah mah, nggak mungkin Allah tuh ngasih yang jelek deh, nggak mungkin lah gitu. Jadi jangan pernah merasa, aduh gue di dunia ini capek banget sih gitu. Ya dunia mah tempatnya capek, dunia mah tempatnya ujian. Tempat ujian, iya. Karena kalau lu mau nggak dapet ujian atau nggak mau capek ya goodbye aja gitu. Gitu ya. Jadi
setiap apa yang sudah diambil keputusan, kayak aku mengambil keputusan, oke, aku mau mualaf, tolong terima dengan baik, dengan ikhlas, dengan ridho, bahwa semua yang nanti akan didapat setelah mualaf diterima dengan baik. Jangan pernah apa sih, gerumel, Gerundel gitu. gerundel. Grundel ngomong. Kalau di tempat gue bahasanya gerundel. Ya, grundel lah yang benar. Mamaku juga Ngedumel gitu. Yang ngedumel gitu. Jangan ngedumel. Oh gini ya, gue masuk mualaf, oh gini ya, gini. Ya udah, itu mah udah digarisin, udah ditulis. Nyokap gimana waktu tahu kakak-kakaknya masuk Islam? Nyokap Nangis gerung-gerung atau gimana? enggak sih ya, mungkin ya mungkin. Kebetulan kan di saat kakak-kakak itu mualaf kan aku masih kecil, jadi nggak tahu ya ini tuh gimana ya gitu. Cuma nggak tahu tahu ya. Cuman kakak gue berpindah gitu. Ya, Saat itu ya, kan ya. belum pendewasaan juga ya, belum tahu nih agama ini nih bagaimana. Iya mungkin nangis, mungkin kecewa gitu, tapi ya gimana gitu. Mungkin ada perbedaan sikap, ada sama seperti aku. Papa nggak ada tahun berapa? Papa nggak ada tahun 2020 setelah aku mualaf. Oh 2020, berarti 3 tahun setelah sadar. Ya. Oke. Dan itu dia selalu bilang, almarhum tuh selalu bilang jangan lupa sholat. Ya. Papa meninggal masih dalam keadaan Katolik. Masih. Oke. Kalau mau nanya boleh nggak mau nanya? Iya. Papa berarti kan meninggal dalam keadaan Katolik ya? Nih banyak ya, aku juga pernah nanya, cuman masih belum dapat dalam hati. Kan aku mualaf, papa aku keadaan kafir lah berarti ya. Gimana sih, boleh nggak sih aku ngedoain, atau boleh nggak, apa nggak boleh, atau gimana gitu loh kok? Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Berarti aku hanya bisa, oh ya papa aku sebenarnya aku ikhlas ridho, udah. Sorry to say, nggak boleh doain orang udah meninggal dalam keadaan kafir. Kalau doain orang yang masih hidup Ya. malah boleh. Tapi yang sudah meninggal dalam keadaan kafir malah kita nggak boleh mendoakan. Dan itu nggak nyampe. Sama nyokap gue juga gitu. Meninggal 2010, gue masuk Islam 2014. Gue tanya semua ustadz, Ya. semua ya, Ya. mau Habib, mau siapapun gue tanya. Gue cari dalilnya semua di pakai Google gitu ya, cari. Ternyata nggak nyampe doa kita. Malah kita nggak boleh doain. Jadi ya sudah, itu kan sudah menjadi pilihan daripada papanya Ocha. Ya. Ya, Allah juga maha tahu. Ya. Ya. Setiap orang kan sudah memang harus mempertanggungjawabkan pilihannya sendiri. Ya sudah, kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, terus jadi waktu SMA mimpi masuk Islamnya setelah lulus kuliah berarti? Oh enggak, gue dari SMA tuh kan kerja. Oh kerja terus? Nggak kuliah gitu. Tidak sempat Kerja. makan bangku kuliahan? Keras ya emang sih? Apalagi kalau yang besi itu, wah. Oh iya, keras banget itu. Ya memang nggak. Jadi ya udah di situ juga kebetulan gue juga kan umur 20 udah punya anak ya. Oh 20 udah, oh, oke. 20 udah punya anak, jadi ya udah. Gua Oh jadi masuk Islam setelah punya anak malah? Ya. Oh, alhamdulillah anakku juga udah malah. alhamdulillah. Bareng? Nggak, Duluan? butuh proses. Duluan Ocha? Ya, duluan aku. Memang butuh proses karena di saat ngomong alaf itu dia berarti umur 4 tahun belum. 4 tahun. Oh. Dan dia tuh masuk mualaf tahun kemarin pas bulan puasa. Oh baru tahun kemarin? 2023? Berarti 11 tahun. Oke. Alhamdulillah ya. Tuh banyak dia nanya dan pergunjingannya Cowok cewek? cewek. Oh cewek. Cewek. Alhamdulillah. Gimana ya? Ya udahlah pergunjingannya tuh. Ya nggak. Kalau ada yang nonton salah satu keluarga gue ya udahlah gue buka di sini aja karena nggak ada yang tahu. Nyokap sendiri pun nggak tahu kalau anakku mualaf. Oh gitu, sampai Karena sekarang? aku takut. Sampai sekarang? Ya. Karena cucu satu-satunya yang Katolik hanya anak gue. Oh gitu. Jadi anak gue takut. Anak gue sangat tahu diri banget untuk menjaga perasaan nyokap gue. Nah dulu waktu kakaknya masuk Islam,
papanya mungkin ya tadi kurang begitu tahu, mamanya bagaimana juga kurang begitu tahu. Nah, waktu Ocha masuk Islam, gimana papa mamanya? Ya, perubahan raut wajah, perubahan perlakuan pasti berbeda banget kok. Tapi nggak heboh marah-marah atau enggak gitu? Enggak. Nggak pergi lu gitu nggak? Oh, enggak. Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gue terima aja gitu. Gue terima, itu kan salah satu resiko yang udah gue ambil. Iya, iya, tapi maksudnya orang tua hanya gimana? Hanya cemberut aja. Ah, gitu. Kayak, ngapain sih lo pakai kerudung? Gitu. Oke. Itu kan kewajiban gue. Tapi kalau di rumah kan nggak perlu pakai kerudung. Ya kan, kalau gue kerja keluar. Oh, kalau keluar. Ya. Oh, setelah Kirain di rumah juga pakai kerudung, tidur pakai kerudung. setelah gue syahadat itu, gue langsung pakai kerudung kerja. Oke, alhamdulillah. Oh, Keren. kerja pakai kerudung. Jadi, apa namanya? Gue selalu pakai kerudung. Gue mikir, ini kewajiban gue kan. Jadi, sama orang-orang di luar sana yang ngelihat, ya maaf ya, kayak temen gue nih yang mungkin ngelihat, sekarang Syuci pakai kerudung. Gue sampai disebut, oh itu si Apa? itu gitu. Masih ada yang begitu ya? Sih. Itu teman-teman yang dari circle yang lama. Ya. Apa ya? Jadi kayaknya tuh ya gue nitip pesan aja lah sama orang-orang yang memang ya mungkin agamanya belum bareng sama gue nih gitu ya, belum. Ya, lo lihat orang dari kerudungnya. Ya jangan lihat dari sifatnya. Kerudung itu memang udah suatu kewajiban di agama Islam. Terlepas orang itu bagaimana, jangan salahin kerudungnya. Gitu. Jangan gimana. Semua orang punya masa lalu ya kok. Mungkin orang-orang dapat temen-temen gue yang tahu masa lalu gue, oh si Ocha begini, gue begini. Maaf nih, gue bertato. Tapi gue sebelum maaf gue bertato. Mungkin mikirnya kan temen-temen kok si Ocha tuh dulu begini. Gue sebenarnya tutup malah tutup kuping kok, nggak mau tahu. Lu nggak pernah tahu kan pas saya jadi gue. Lu nggak pernah tahu mengalami apa yang gue alami. Kenapa gue begini, kenapa gue begitu. Kayaknya gue nggak perlu cerita deh sama semua orang alasan gue kenapa gue seperti itu gitu. Dan mereka melihat penampilan gue sekarang itu kayak nggak mungkin lah si Ocha. Si Ocha bisa. Tapi yang tadi sampai temen ngomong-ngomong begitu tuh teman-teman dari Katolik berarti. Kristen Katolik temen aku kan Kristen. Berarti mereka nggak pernah baca Bible ya? Ya mungkin nggak pernah lihat saya. Di Bible ada nggak perintah suruh pakai kerudung? Ada ya? Ada. Iya betul. Gimana sih kok lupa kok itu? Aku tadi ingat itu. Ada, aku pernah baca. 1 Korintus ya? 11 ayat 5-6. Ya. Ayat 5 sampai 6. Bahkan diharamkan makan babi juga ada loh. Ada. Iya kan? Ya. Tapi kalau diharamkan makan babinya itu dari perjanjian lama. Ya. Kalau di Paulus, sebenarnya kalau surat Paulus yang bilang semua makanan halal, kan dibilang semua makanan halal. Tapi kan Paulus nggak nyebut babi. Iya. Pertanyaannya, buat orang Yahudi, babi itu makanan atau bukan gitu? Buat orang Yahudi nih, bangsa Israel dari zaman dulu, kan babi memang sudah haram. Kalau sudah haram kan berarti dianggap sudah bukan makanan gitu, ya kan? Ketika Paulus bilang semua makanan halal, dan Paulus nggak nyebut babi, dan Paulus juga setengahnya orang Yahudi, berarti kan Paulus tahu juga babi bahwa haram gitu, ya kan? Tetapi mungkin sama gereja dianggap semua makanan babi termasuk makanan gitu. Ya. Mungkin ya. Iya. Itu kan ranah mereka. Tapi kalau yang kerudung harus pakai kerudung. Ya, itu memang yang ini. Sorry, pernah nggak ngelihat foto atau lukisan atau gambar Maria Ibu Yesus nggak pakai kerudung? Pernah nggak? Nah, ya itu makanya. Gue pikir-pikir sama gue. Gue waktu kecil, gue Maria kan ceritanya tuh. Kok yang kelihatan cuma telapak tangan kan? Ya. Sama seperti orang yang berkerudung maksudnya aurat telapak tangan. Yang maksudnya ya Allah, ini sebenarnya gimana ya? Itu menjadi pertanyaan gue kok. Itu di saat gue SMP tapi. Ini ninja apa sih? Ini apa gitu? Ini gimana? Konsepnya agama gue kan kayaknya nih selama ini yang gue lihat si orang yang agama Katolik nih melihat agama Islam tuh kayak agama yang sebelah mata, ngerti gak sih? Oh ini agamanya orang ini nih, agamanya yang kayaknya orang yang miskin, sorry ya,
yang gue lihat begitu gitu. Betul, memang betul. Keluarga gue juga masih ada yang mikir begitu. Karena kayaknya dipandang banget jelek banget gitu. Apa sih salahnya gitu? Sampai gue mikir apa sih salah agama ini gitu? Perasaan menurut gue setelah gue masuk mualaf indah banget, tidak pernah mempersulit, gampang. Itu sih yang gue rasa. Ya balik lagi itu yang patung yang itu, yang berkerudung itu, Iya. itu menjadi pertanyaan. Kok sampai gue ini gimana ya? Ya sebenarnya kan gini, ada pandangan gereja yang memandang bahwa masalah kerudung itu hanya masalah fashion, ya, fashion yang berkembang gitu. Bahkan ada pendeta yang bilang begini, kalau mau ngotot harus pakai kerudung seperti orang Yahudi zaman dulu, berarti yang laki-laki juga harus pakai gamis kayak Yesus gitu. Ada yang bilang begitu. Ya. Tapi kan bukan berarti istilahnya kitanya ngikut menutupi rambut itu karena fashion, bukan. Tetapi karena memang di dalam agama rambut perempuan memang termasuk aurat gitu. Ya, makanya harus ditutup. Sedangkan Paulus sendiri ngomong di dalam suratnya, wanita yang tidak berkerudung mendingan botak. Botak, gitu. iya benar. Dibotakin itu. Nah, sekarang berarti kan dalam hal ini kan gereja mengikuti Paulusnya itu setengah-setengah. Ya. Ada yang diikuti, ada yang enggak. Dan Kristen secara umum, secara yang mainstream, ada yang masih ngikutin, ada yang enggak. Ada yang nggak makan babi, ada yang makan babi. Iya kan? Kristen beda-beda. Ada yang Advent, Advent nggak makan babi, bahkan nggak minum kopi malah. Ya, ada sebagian besar Kristen makan babi. Jadi Kristen sendiri pun itu juga nggak konsisten ngikut Paulusnya, gitu ya. Masalah makanan, dietary sama makanan, masalah fashion, nggak konsisten, nggak semuanya gitu loh. Yang ngikutin malah yang sedikit, yang mayoritas nggak ngikutin. Gitu. Nah, balik lagi ketika ngeliat mama sama papa ngelihat Ocha masuk Islam, hanya sikap aja yang berbeda gitu ya. Iya sikap aja yang berbeda dan ya kayak nggak mau lihat gue gitu kalau gue pakai kerudung tuh masuk kamar. Oh, tapi selama dari mulai Ocha masuk Islam tuh masih tinggal sama orang tua terus? Atau udah bisa waktu punya anak itu? Enggak, masih satu sama orang tua. Masih satu rumah. Oke. Jadi emang kayaknya kalau lihat gue tuh ya kayak dulu kerja. Setelah mualaf tuh masih kerja tuh. Itu gue pakai kerudungnya sampai di luar rumah kalau nggak di tempat kerja. Jadi gue di motor tuh pakai hoodie gitu. Oke. Terus? Gue cuma merasa tanggung jawab gue aja sih, itu kewajiban gue gitu. Iya. Oke, itu orang tua gue yang melahirkan gue, yang membesarkan gue. Tapi kan gue sudah memeluk agama yang berbeda, yang gue juga punya alurnya sendiri yang harus gue lakukan, kewajiban gue gitu. Ya udah, gitu. Cuman ya memang itu menjadi suatu perdebatan sama perang batin sih. Ya itu salah satu cobaan mualaf. Lu kuat nggak diginin sama orang tua lu sendiri? Lu bakal berpindah atau enggak? Tapi pernah nggak ngobrol sama mamanya? Nah, pernah nggak ngeliat lukisan gambar Maria nggak pakai kerudung gitu? Ya enggak, gue nggak berani. Nggak berani. Dia yang berani. Dulu mimpinya waktu SMA kan? Iya, SMA kelas 2 kok. SMA kelas 2. Masuk Islamnya setelah umur kurang lebih 26 tahun. Iya, berarti lama Berarti banget. SMA kan kira-kira umur 17 ya. 7 tahun. Sampai 7 tahunan berarti baru masuk Islam. Nah, masuk Islamnya itu ngambil keputusannya kenapa? Masa gara-gara mimpi yang SMA? Oh enggak. Emang udah bulat aja. Ada salah satu andil. Salah satu andil aku masuk mualaf tuh suami aku. Oh, oke. Tapi bukan karena dia ya, di garis bawah tolong ya. Yeah. Bukan karena beliau, bukan. Karena aku ngobrol takut ya, aku siapa yang nggak takut sih? Katolik, seorang agama, sebuah agama yang tahu kan kalau Katolik itu fanatiknya banget gitu ya. Terus aku tinggal satu-satunya nih anak bungsu yang diharapin mungkin lu jangan sampai pindah. Oke. Karena udah dua anaknya ini pindah. Gue udah berpaling gitu. Jadi kan satu-satunya gue nih. Itu yang bikin gue berat gitu. Tapi akhirnya
Kenapa gue harus takut? Berarti sekarang di rumah yang masih Katolik cuma nyokap. Nyokap, tok. Nyokap tok. Nyokap tinggalnya sama Ocha, sama anak-anak. Mana? Ya, maksudnya kalau yang kakak itu bisa. Bisa. Hmm. Jadi ya akhirnya banyak nanya, banyak cerita. Ya kenapa lo harus takut? Kenapa gue harus takut? Gitu. Ya, maksudnya gue nanya ke orang ya, kenapa harus takut? Kalau emang itu kok yang selalu gue harus bawahi. Setiap lo ngambil resiko, apalagi lo berpindah agama, tolong resiko yang nanti dia ambil di depan, ya lo terima, ikhlas. Udah itu aja sih. Walaupun memang awalnya takut, tapi kan ya udah berjalannya waktu. Ya udah toh sekarang gue diterima kok, walaupun mungkin di keluarga besar masih kayak dianggap lihat lo masuk Islam jadi gitu kan, nggak banyak kan duit lo kan, banyak lah yang kayak gitu. Gue mah udah nggak peduli, gue mau coba berserah aja sama Emang Allah. kalau yang Katolik emang semuanya banyak duit gitu? Ya mungkin beliau keadaannya lagi kayak begitu. Ya jadi ya udah gue berserah aja kok, yang tahu jalan rezeki gue cuma Allah, bukan mereka gitu. Mereka juga nggak gimana sama gue gitu. Jadi ngapain sih gitu gue harus dengerin apa kata orang gitu. Karena nggak Kalau Ocha termasuk anak yang manja sama orang tua dulu nggak? dibilang manja, tapi nggak manja banget ya. Ya manja ke bokap sih, karena gue deket banget sama sama bokap. Kalau Ocha sama mamanya termasuk yang nurut apa enggak? Enggak, Enggak gitu? enggak. Oh. Gue lebih nurut sama bokap. Pernah disuruh sama nyokap, nggak mau gitu? Oh iya, gue punya cerita. Gimana? Lupa, ini yang gue cerita. Nah, lo. Bokap gue meninggal. Bokap nih. Bokap gue meninggal. Otomatis banyak yang ngelayat dong, temennya. Nah, bokap gue udah dimakamin tuh 3 hari setelah bokap gue pemakam bokap gue, dia datang ke rumah bokap. Dia baru datang ke rumah bokap. Perempuan. Dia apa sih kok namanya kalau perempuan tuh, pendeta perempuan gitu apa sih? Pendeta perempuan. Ya maksudnya ada kayak di Kristen gitu. Katolik apa Protestan? Enggak, pokoknya di Kristen gitulah. Dia orang Manado kok gitu di Ya Manado. bisa aja pendeta Ya, mungkin. pendeta kan tapi perempuan pokoknya. Dia pulang pamitan dong sama gua. Dia bisik-bisik ke gua. Nggak bisik-bisik sih, pelan-pelan tuh sambil gini. Ya nggak apa-apa katanya, kamu mualaf. Tapi tetap dia berdoanya sama Tuhan Yesus. Jadi gue bingung konsepnya gimana ya. Gue bingung. Gimana ceritanya? Ya gimana ceritanya? Ya, lu boleh Mualaf tapi gitu. doanya masih sama Tuhan Yesus. Ya lu boleh berkerudung. Ya orang taunya ke Islam aja, tapi kan kalau doa kan lu nggak ada yang dengar. Mintanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ngasih apa yang lu mau. Iya aja gue bilang gitu. Itu yang oh ya berarti ada ya orang yang masih sini. Masih yang berusaha narik balik. Iya. Ada yang nawarin duit nggak? Enggak. Nggak mau ditawarin duit berapa juga, insya Allah tidak akan Insya Allah. habis. Tahu nggak kenapa tadi saya nanya? Ocha ini termasuk anak yang kalau disuruh mamanya sering nolak enggak gitu? Sering nggak mau atau gimana gitu? Termasuk yang begitu nggak? Bukan sering sih, maksudnya ya ada lah ya. Oke. Gue jujur, gue mah lebih nurut sama bokap gitu. Nggak, maksud saya gini. Sekarang kan Ocha masih hidup dan tinggal bersama nyokap, oke kan? Nyokap ini kan mungkin ibaratnya masih keras hatinya gitu lah. Baik terhadap anak, baik terhadap agama anaknya, oke kan? Tadi kan masih nyindir-nyindir, nggak pakai kerudung lebih cantik segala macam. Tahu nggak bahwa di Quran itu ada ayat yang melarang anak ngomong cuman aja sama ibunya? Nggak boleh berarti gue ya? Nggak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala ngasih tahu bahwa ibu itu adalah orang yang sudah mengandung kita, ya kan, melahirkan kita, bersusah payah, ya kan, merawat kita dari kecil. Jadi kita sebagai anak, walaupun beda keyakinan, kita pun nggak boleh ngomong gitu sama ibu. Tapi ya berarti kalau gue masih nganterin ke gereja kan gue nggak tuh. Bukan. Kalau nih gini, kalau orang tua menyuruh kita bukan untuk maksiat, sebisa mungkin kita harus turutin. Ya. Tapi kalau orang tua kita nyuruh kita untuk maksiat, kita boleh nolak. Tapi harus dengan cara yang paling lembut. Coba. Ya. Dicoba bisa nggak sih? Ke nyokap gitu. Ya kayak gue. Ya nurut sih kayak kalau sekarang ini mah kita ngomongin dulu zaman gue muda dulu tuh nih. Ya perbandingan ya gini ya nggak mau gitu kan ya. Cuman kalau udah setelah bokap nggak ada apalagi
Ya gue cuma ngerasa cuma satu-satunya beliau gitu, nggak ada lagi. Walaupun berbeda agama tetap aja dia ngelahirin. Maksud saya gini, Ocha sekarang udah hidup dengan mama, papa sudah nggak ada. Mama masih berbeda keyakinan dengan Ocha. Ocha yang sebagai orang yang boleh dikatakan dalam tanda kutip pindah agama di mata mama, bisa nggak coba memperlihatkan akhlak dan ajaran Islam kepada mama secara lebih dalam gitu maksudnya. Bukan hanya sebagai hubungan ibu dan anak, bukan. Tetapi lebih banyak ditonjolkan ajaran Islamnya. Contoh tadi satu, jangan sampai membantah mama dengan aja. Itu udah nggak boleh. Kedua, tahu nggak kalau di dalam Islam itu seorang anak menghormati ibunya 3 kali lebih tinggi daripada menghormati ayahnya. Ya ibumu baru ayah. Nah itu, bukan berarti ibunya ada 3 ya. Bukan berarti ibunya ada 3. Kita menghormati ibu 3 kali lebih tinggi daripada menghormati ayah. Coba walaupun sudah nggak ada ayah, itu diterapkan gitu. Yang poin saya adalah bisa nggak Ocha mengambil hati ibunya dengan akhlak dan adab Islam gitu. Insya Allah siapa tahu, kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah tahu yang bisa membolak-balikan hati mamanya Ocha itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada lagi. Itu aja sih. Iya emang, saya pengen sih. Iya. Kalau masalah kerudung bilang aja, Mah, Ocha mau ikutin Maria pakai kerudung. Boleh kan gitu? Iya benar. Orang disuruh gitu kayak Bunda Maria itu belajar sama orang yang pakai kerudung. Dulu saya waktu baru masuk Islam, ditanya sama kakak perempuan, lu ngapain masuk Islam? Gue bilang apa? Gue mau ikut Yesus. Gue bilang, kok bisa ikut Yesus? Selama ini kan kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus. Saya bilang gitu. Bener, serius. Kasih ayat-ayatnya. Karena dia bilang apa? Ya udahlah masing-masing. Gitu doang udah paling. Kalau kita bisa memberikan argumen yang ada ayatnya di dalam Bible, kan mereka juga nggak bisa bantah. Betul. Itu doang sih. Nah, coba tanya sama mamanya, Mah, pernah nggak foto atau gambar lukisan Maria Magdalena deh? Nggak usah ibunya Yesus deh, Maria Magdalena deh. Itu kok ibu tuh nggak berani. Kang Erik doang yang berani. Oh, Kang Erik. Kang Erik tuh pernah ke rumah ngobrol ya, Kang Erik ya. Tante tahu nggak? Yesus tuh gimana lo ngomong? Doanya sujud. Kasih ayatnya dong. Wah, gue cuman kedip-kedip doang. Lu berani gue juga kagak gitu. Dia doang yang berani. Masih ada takut ya, maksudnya gue juga gak mau menyinggung, pengen menyampaikan pelan-pelan gitu, tapi udah gue serahin aja deh sama Allah. Kalau memang ada jalannya ya, memang gak ada yang tahu gitu. Gue dengan senang hati lah gue.